Shalom, salam sadis, salam ketemu lagi di hari Senin. Waktu cepat berlalu. Uh, jadi tadi pagi weekly candle close-nya bagus, sebenarnya hijau ya. Tapi ya ini kelihatan ke reject juga, udah turun lagi ya. Daily-nya tutup di 31,3 ya, weekly-nya juga. Udah 7 minggu tuh nutup merah-merah-merah, akhirnya minggu ke-8 ini baru hijau ya. Tapi ya mudah-mudahan bukan hijau buatan lah. Ya kita lihat lah. Uh, tapi setelah itu di reject lagi dari 31.300 itu, dan ini turun lagi ya. Ini sekarang saya buat video market cap di 1,3. Market capnya 1,3 triliun. BTC dominance kuat sekali 44,4. Bitcoin di 30.300 ya, plus 2,4 something. Tadi pagi waktu 31.300 itu hijaunya 4% ya. Ini udah turun lagi. Ethereum hijau 3%, sekarang ini 2000,74. Ya ada sebagian yang hijau lah ya. Tapi ya di kondisi ini ya kita lihatlah nanti malam dia baru buka market di Amrik, gimana ininya ya kan. Kalau saya pribadi sih masih downtrend ya kondisi begini. Juga kita kalau lihat dari stock market juga kemarin, kalau stock market Jumat kemarin itu dia nutup ya, S&P sama Nasdaq agak hijau ya, sedikit hijau bound, tapi ya itu juga masih chartnya jelek gitu, masih turun gitu ya. Jadi andai kata Nasdaq S&P 500 turun ya pasti Bitcoin kena efek juga. Jadi kita lihatlah nanti marketnya gimana. Malam ini di sana dia buka. Jadi untuk saat ini saya rasa siang ini ya mungkin di kisaran 30.000 dulu gitu sambil dia nunggu ini. Tapi market ya buat saya masih ingatkan kita harus hati-hati karena banyak sekali faktor ekonomi yang sebab negatif sekali gitu ya. Bank-bank juga, jadi istilahnya masih ada hal yang ditutupin, belum meletus, meledak. Jadi market kelihatan tiba-tiba nanti entah ada apa, bisa aja drop gitu ya. Jadi hati-hati kondisi saat ini market masih, kalau saya bilang sih stay aside ya kan. Belum ini. Jadi banyak ini hal yang diperhatikan, kita lihatlah nanti ininya. Jadi sedikit hari ini Senin saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan kemarin di Sabtu. Di video saya ada beberapa pertanyaan saya coba jawab hari ini. Pertama-tama ada yang tanya, kok gimana dengan ini kejadian Luna, terus gimana dengan Cardano. Ada yang takut karena ada yang ngomong ini BlackRock, Citadel ya, biasa itu gitu ya. Jadi ada beberapa setelah kejadian Luna ini di rumor di luar itu ada beberapa yang dibilang next gitu, bukan aja Cardano. Sebelum Cardano itu waktu Luna ini drop, hari kedua itu udah rumor adalah Avax gitu ya. Katanya Avax next gitu ya. Terus tiba-tiba rumor ada yang takut karena Charles Hoskinson yang ngomong ini ya kan, nanti dia diserang. Soal begitu tuh BlackRock nggak serang, mereka cuma target yang memang udah mereka targetkan gitu ya. Dan juga begini loh, saya berkali-kali udah jelaskan kalau kita invest, kita cek dulu bener-bener gitu kan. Jadi kan ada yang tanya, nanti Cardano juga algoritmik, kan ada beberapa. Ini sekarang ini lagi dipertanyakan juga beberapa news gimana nanti ke depannya algoritmik USN yang near kan. Terus
Kadena juga mau ini juga mau algoritmik, terus Cardano juga algoritmik, terus Tron kan Tron juga si ya, algoritmik. Nah, algoritmik ini pack-nya itu mereka pakai apa dulu gitu. Ini kan mereka belajar kejadian dari Terra Luna ini karena dia pakai Bitcoin. Bitcoin itu kan volatile, ya. Bitcoin itu volatile, jadi disitulah begitu drop itu gampang sekali dihajar, dikerjain gitu. Pas saat BTC drop, paus banting ke bawah lagi, disikat dia punya USD lunanya, ya kena dia gitu, gampang di ini karena nggak ada kestabilan gitu ya. Dan juga sebenarnya di belakang hal ini ya, saya sih tetap curiga pemerintahan karena intinya itu kalau berita yang saya dapat, news yang saya dapat sebenarnya pemerintah itu yang dia tekankan itu adalah mereka perhatian pada US dollar mereka, mata uang mereka gitu ya. Jadi kalau buat untuk Cardano ya, banyak yang tanya soal Cardano gimana nanti Koti launch dia punya jet. Saya rasa mereka well prepare gitu ya. Mereka well prepare dan mereka selalu belajar sesuatu kesalahan dan mereka selalu antipasi gitu ya. Mereka antipasi. Charles Hoskinson ini buat sesuatu itu detail orangnya. Dia bener-bener ini ya. Misalnya apa, saya kasih contoh gitu. Soal quantum computing itu ya. Quantum computing itu 3 tahun yang lalu Charles Hoskinson udah bahas, dia udah wanti-wanti gitu. Dia bilang kalau ada yang jahat bisa aja karena kayak Bitcoin gitu ya, itu kan create-nya dari supervised computer. Jadi kalau suatu saat ya quantum computer berhasil itu misalnya mereka mau entah pemerintah saat itu kan 3 tahun, apalagi 3 tahun lalu itu kan masih yang banyak against Bitcoin gitu ya. Jadi dia udah perkirakan andai kata pemerintah mau pakai quantum computer hajar walletnya Bitcoin pecah, ya Bitcoin udah jadi nggak ada harga. Dari situ mereka udah prepare gitu. Kayak Cardano itu dia sudah ada satu partnya itu dia ada tetap ada kerjakan anti quantum computing ini nanti misal di attack. Maka sampai ini hari itu Cardano itu bukan ini, dia udah diserang berkali-kali cuma nggak jebol gitu. Mereka udah untuk sampai saat ini boleh saya katakan well protect gitu ya. Gimana ininya kita nggak tahu, dia punya ahli-ahli engineer-nya gitu ya, software engineer-nya, termasuk karena Charles Hoskinson ini pakai banyak sekali orang-orang pinter gitu ya. Terus juga beda gini, jadi perlu saya kasih tahu kalau kalian banding-bandingkan koin-koin lain itu kadang banyak mereka itu developernya, dia punya tim itu baru berapa orang gitu yang masih terbatas. Maka kalau Charles Hoskinson ini itu ahli-ahlinya udah banyak gitu, pegawainya itu dihitung itu total udah ada ratusan gitu yang kerja buat dia gitu ya. Jadi nggak bisa kalian samakan, kalian bandingkan dengan misalnya nanti termasuk yang baru-baru naik, yang dipam-pam, yang dimainkan, nggak bisa gitu ya. Cuma ya memang dia lambat, dia kerja itu detail. Maka saya selalu bilang kalian yang mau invest dari dulu ke tahun lalu saya udah bilang invest Cardano itu bukan hari ini short term kalian mau lihat ini, dia sendiri kalau kalian ikuti dia itu sudah cara ini long term gitu ya. Makanya kenapa investor yang masuk, yang hold, yang staking itu begitu solid di Cardano, karena orang-orang luar yang masuk itu mereka udah cek dulu, udah di riset dulu tuh, baru dia invest dan mereka percaya, dan mereka tahu itu long term project, mereka nggak goyang gitu ya, udah lihat perkembangannya gitu. Beda dengan yang newbie baru masuk, yang nggak ngecek, ikut-ikutan, nanti ya pasti maki-maki, dia mau cepet cuan gitu. Nanti kalau dari dulu udah bilang Cardano jadi stablecoin apalah begini gitu ya, itu buat mereka kan. Tapi buat long term investor, mereka yang invest dari 1 sen 2 sen itu udah tahu ya kan, memang mereka invest untuk
ke depan proyek sampai 2025 gitu, target si Charles Hoskinson gitu ya. Jadi begitu, itu pertama untuk yang algoritmik ya, nanti kita lihat gitu backup untuk pack-nya apa di stablecoin mereka gitu ya. Uh, Terus satu lagi saya dapat berita gini, kebetulan hari itu video terakhir saya bahas USDT yang memang saya ada dapat kabar rupanya gua rasa pemerintah sementara USDT kayaknya aman gitu ya. Ada temen saya bilang itu semua permainan pemerintah katanya ya, dia kasih tahu saya. Tahun kemarin itu kan USD masih diserang, masih agak ini, katanya dia punya backup emasnya kemana ini itu ya kan, dipertanyakan ya kan, underlying-nya itu yang emas. Terakhir ini kan diam ya, nggak ada ini, USDT aman gitu kan. Yang saya dengar, saya dapat ini berita dari teman saya, jadi smart, orang-orang USDT ini smart sekarang, dia backup pakai bond Amerika. Jadi backup bond Amerika dengan US dollar itu. Bond itu kan US dollar gitu. Jadi, nah, dia beli bond pemerintah, jadi pemerintah diem gitu, tutup mulut sekarang. Kabarnya gitu. Tapi lu nggak, katanya lu beli bond, tapi diem, jangan ngomong gitu. Saya dengar sih begitu, ya. Jadi ya kita lihat lah. Nanti mana tahu yang lain-lain mereka kalau udah tahu cara gitu backup pakai US dollar atau bond, gua rasa sih aman. Terus ya sambil nunggu regulasi permainan apa lagi yang mereka mau mainkan nanti ya, si Janet Yellen, si SEC ya. SEC juga hari ini saya lihat juga udah naikkan fee transaksi gitu ya, untuk mereka exchange atau apa, transaksi kena fee lagi gitu ya. Dinaikkan lagi. Jadi itu kemungkinan kalau yang kadang nggak usah pusing lah, jet itu saya confident kok, karena saya tahu si Charles Hoskinson orangnya well prepared, dan dia bukan, dan mereka Amerika, mereka masih tetap ada diprotek gitu. Beda Luna itu lokon di Korea juga ngeyel ngelawan SEC kan, sedangkan kalau Charles Hoskinson dia juga dekat sama para politikus. Kadang dia dipanggil juga ke Washington DC gitu. Misalnya para politisi di Kongres pengen mau tahu soal gimana kripto, dulu sering regulasi, mereka juga hadir ngomong gitu di Washington DC ya. Jadi beda. Jadi saya rasa nggak usah terlalu di inilah ya. Itu saya jawab. Terus ada yang tanya, kok Coinbase ini ya mau bankrupt ya, gimana, efek ke kripto nggak? Ya rumornya begitu dari minggu kemarin, tapi kalau saya pribadi saya rasa permainan sih. Ya soalnya kemarin itu saya dengar si Cathie Wood masih serok. Jadi memang dibuat, itu permainan mereka lah saya rasa ya. Juga si Uncle Brian Armstrong itu bukan pendatang baru di Coinbase ya. Coinbase itu udah lama mereka olah. Jadi kemarin itu ya IPO terus sahamnya naik ya, si Cathie Wood, grup mereka juga lah. Cathie Wood kan orangnya BlackRock juga, satu grup lah gitu. Itu dipom sama mereka ya kan, terus sekarang dibanting ya kan, dibanting nanti mereka serok bawah dengan berbagai rumor. Itu kalau menurut saya ya, saya nggak yakin Coinbase bakal bangkrut gitu, karena Coinbase ini juga salah satu tool mereka juga untuk mau olah kripto ini gitu ya. Di situ yang masuk di situ itu juga bukan orang apa. Memang secara rumor sekarang Bank of America ada pending dia punya transaksi ini itu. Tapi kalau kita lihat di belakangnya keuangan juga yang main ada Goldman Sachs, Invest Mesari itu anak cabang dari Goldman Sachs. Itu semua permainan lah gitu ya. Buat saya sih sebab dibanting sampai hancur harga sahamnya, mereka serok bawah semua, karena si Cathie Wood saya dengar kemarin serok banyak juga gitu ya kan, nanti mereka mainkan lagi ke atas gitu ya. Itu permainan lah gitu ya. Jadi itu yang saya bisa jawab untuk video hari ini. Soal kalian tanya stable coin ya, kita lihat nanti mereka koin-koin itu gimana mereka backupnya, underlyingnya di packnya gitu ya, di situ. Jadi kalau
yang udah jelas kejadian dari Terra Luna, mereka pasti belajar, nggak mungkin pakai Bitcoin lagi yang volatile gitu ya. Pasti harus ada stable. Nah, kalau stable pun kalau mereka pakai emas, kalau Anda smart, ya jangan, masalah juga nanti ya. Saya rasa ya, kalau yang cerdik, yaitu seperti USDT kemarin itu mereka udah ini, mereka diam-diam mereka beli bond ya, pemerintah tahu, mereka hold bondnya pemerintah ya, akhirnya selama ini adem semenjak dia beli bond, saya dengar gitu, tapi nggak boleh ngomong, jadi tethernya juga lu pegang bond diam-diam gitu. Katanya sih gitu kabar yang dengar ya. Jadi gitu aja video hari ini, kita lihat malam ini gimana buka marketnya ya, karena sekarang masih belum masuk Senin di sana ya. Malam ini lah. Ya udah masuk Senin sih, tapi masih menjelang pagi gitu ya, baru masuk tengah malam dia menjelang pagi di Amrik gitu. Jadi nanti malam lah, baru pagi di sana, baru mereka buka market ya kan. Jadi kita lihat lah, yang penting kondisi market gitu, hati-hati karena kayaknya masih ada gelombang kedua. Kita belum tahu karena nanti juga Juni ini masih ini kayaknya wave-nya itu gelombang panasnya ini masih di bulan 6 masih ada gitu ya, kita lihat lah ya kan, karena katanya awal bulan 6 ini mulai dia kuantitatif tightening juga ya kan, jadi masih ada efek semua juga kalau kita lihat chartnya dari stock market yang pengaruh ke Bitcoin, spesial di Nasdaq sama S&P 500 juga kayaknya chartnya masih nggak bagus. Dan juga kalau kita lihat di dolar, di XY juga menguat gitu ya, yang istilah indikatornya tidak baik buat Bitcoin gitu. Jadi hati-hati, kita sebaiknya stay aside, wait and see gitu ya, nggak buru-buru gitu. Oke, jadi pembahasan video hari ini begitu aja, dengan saya jawab pertanyaan dari kalian juga soal stablecoin dan Coinbase. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.